Karena itu, ke depan Partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun, baik pileg maupun pilkada. Pilpres memang sudah diputuskan di dalam Undang-Undang 1245 bahwa harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun kalau pileg maupun pilkada rasanya masih dimungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaidah-kaidah hak-hak demokrasi rakyat. Saya pikir ini yang sangat penting. Karena itu salah satu di antara sistem yang akan Golkar tawarkan tidak menutup kemungkinan kalau memang itu baik untuk rakyat, kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada. Tidak mesti harus pemilihan langsung, mungkin juga katakanlah kalau itu dimungkinkan lewat DPR, tetapi dengan satu formulasi yang tepat dan harus disempurnakan. Jadi saya pikir ini silahkan didiskusikan. Golkar tidak merasa kecil hati dengan berbagai macam dinamika pemikiran-pemikiran dari tempat lain. Makanya sebentar kita akan mengundang berbagai narasumber untuk membicarakan hal ini. Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Dalam pandangan Partai Golkar, tujuan negara kita bukanlah hanya demokrasi. Demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Dan tujuan negara kita itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mengambil bagian dalam ketertiban dunia, dan sekaligus menjaga marwah negara kita. Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Dalam pandangan Partai Golkar, tujuan negara kita bukanlah hanya demokrasi. Demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Dan tujuan negara kita itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mengambil bagian dalam ketertiban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, kata Bahlil ya, pilkada rasa pilkades. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Money politics ya. Padahal kita tahu bahwa justru partai politik sendiri yang
yang membuat money politik itu subur. Terutama Partai Golkar, ya. Partai Golkar kan partai yang salah satu terbesar di DPR. Tidak mampu membuat undang-undang yang mampu mencegah money politics, mencegah pemilu yang mudah dan murah. Jadi sebenarnya agak aneh kalau kemudian tiba-tiba berpikir menyalahkan pemilu. Lalu pemilu kemudian dikatakan sebagai tujuan negara kita bukan hanya demokrasi. Kok tujuan bukan demokrasi? Negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat, itu demokrasi. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang teori kedaulatan, ada yang bicara tentang kedaulatan Tuhan, ada yang bicara kedaulatan agama, kedaulatan raja, dan ini kita kemudian dianggap negara modern, kedaulatan adalah kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut sistem undang-undang dasar yang sudah kita bentuk. Jadi kenapa lagi kita kemudian mengatakan demokrasi bukan tujuan? Demokrasi itu bukan tujuan memang, tetapi demokrasi itu dasar, fondasi dalam sistem politik dan ketatanegaraan kita. Ya, pengambilan keputusan itu sedapat mungkin didasarkan pada yang namanya kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat. Berdaulat dalam hal apa? Berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan politik melalui wakil-wakilnya di DPR dan berdaulat memilih kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus kemudian wakil-wakil rakyatnya. Jadi kedaulatan rakyat itu adalah rakyat itu sovereign yang tertinggi. Kalau dulu yang tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Jadi harus kita bedakan, demokrasi itu bukan lagi kita bicara tentang tujuan, kita bicara tentang kualitas demokrasi. Ya. Demokrasi yang berkualitas itu tentu memunculkan kesejahteraan, memunculkan keadilan. Jadi kalau demokrasinya tidak berkualitas, ya tidak memunculkan kesejahteraan. Karena demokrasi itu diambil sebagai sistem bernegara karena berasumsi bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat sehingga segala resources negara ditujukan untuk kemakmuran rakyat, ya, dan itu dirumuskan sebagai sebuah tujuan negara. Jadi demos kratos, yang memerintah itulah rakyat dan rakyat merumuskan tujuannya. Begitu Bahlil. Ya. Jadi jangan dikotomikan seolah-olah ya kalau misalnya ada masalah dengan election, yang disalahkan electionnya, enggak begitu. Yang harus kita salahkan adalah bagaimana kita arrangement kita di dalam, misalnya gini, election itu adalah salah satu perwujudan dari demokrasi, ya. Jadi election tidak identik dengan demokrasi. Demokrasi itu bisa macam-macam bentuknya, ya. Nah, election itu adalah salah satu perwujudan dari demokrasi. Rakyat yang berdaulat memilih pemimpin dan wakil-wakilnya. Jadi secara teoritis, kenapa pemilihan itu harus melalui DPRD? Kalau seandainya rakyat mampu memilihnya sendiri. Tetapi ya kan? Bagaimana dengan money politics dan lain sebagainya? Ya itulah yang harus kita bicarakan secara jujur. Apakah partai-partai politik di DPR termasuk Golkar tidak menyumbang bagi praktik money politik? Menyumbang. Pertama, mereka enggan membuat sistem pemilu yang mencegah money politics, bahkan dianggap sebagai rejeki ya atau kesempatan untuk memeras para calon dan para cukongnya. Yang kedua adalah tidak ada sistem yang membuat pelaku-pelaku money politics, pelaku kecurangan itu kemudian dihukum sehingga memunculkan deterrent effect. Itu yang nggak punya. Ya, sahabat sekalian. Jadi saya sedang misalnya menangani kasus di Kalimantan Timur yang penuh dengan money politics. Gimana caranya? Kalau kemudian MK teknikal, mudah-mudahan tidak. Jadi kita ajukan dalil-dalil money politik yang ribuan jumlahnya dan berharap MK kemudian tergerak untuk mengatakan inilah saatnya kita menghukum pelaku money politics dan jangan biarkan orang kemudian mendapatkan keuntungan dari kecurangan yang dia lakukan. Itu bro. Coba kita bacakan ya. Tiba-tiba dia bicara soal pilkada rasa pilkades ya.
Justru kalau pilkada dikembalikan ke DPRD berbahaya sekali. Ya, pertama tidak direct election, rakyat tidak lagi punya kontrol untuk memilih pemimpinnya. Yang kedua adalah kelihatan betul money politicsnya akan menjadi makin gila-gilaan. Bagaimana caranya agar money politics tidak terjadi? Banyak caranya. Ya, salah satunya adalah misalnya bagaimana kita memurahkan pemilu. Memudahkan dan memurahkan pemilu itu satu, termasuk pilkada. Dan yang kedua adalah membuat sistem yang sedapat mungkin mencegah money politik dari sisi prevention dan dari sisi law enforcement, penegakan hukumnya. Nah, itu yang sebenarnya yang tidak ingin dilakukan oleh para politisi ini karena mereka takut. Seandainya ada effective law enforcement, maka mereka tidak bisa lagi menikmati kursi-kursi Senayan karena selama ini mereka menikmati kursi Senayan dengan cara membayar. Bayangkan, ya, pilkada kemarin ada yang habis sampai 400 miliar misalnya. Gila kan? Kalau jadi gimana dia berpikir untuk tidak mengembalikan modalnya misalnya. Padahal gaji kepala daerah itu sendiri cuma berapa. Jadi begitu sahabat-saudara sekalian ya. Saya selalu percaya seorang yang mencari kekuasaan dengan cara membeli, itu tentu kekuasaannya tidak akan, tidak akan amanah dianya ya dalam menjalankan kekuasaan. Coba kita lihat ya. Dan jangan lupa ya, rupanya saya juga bicara tentang menata perjuangan nasional ke depan. Pukul 9 ya, Minggu, FTA ya. Tapi rupanya saya ada acara juga di Makassar hari Minggu juga. Jadi mudah-mudahan tidak bentrok ya. Mudah-mudahan tidak bentrok bahwa acara hari Minggu atau hari ini bicara dengan para mahasiswa. Awalnya saya tidak mau, tetapi ya kasihan juga para mahasiswa kalau kita diundang tidak mau datang ya. Tapi kalau yang datang terkait dengan daerah pemilihannya wajar ya. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini hal yang baik ya. Coba kita bacakan apa yang dikatakan Bahlil ini ya. Jadi dia tiba-tiba mengatakan demokrasi bukan tujuan. Memang bukan tujuan. Demokrasi itu adalah landasan. Yaitu bagaimana pengakuan kedaulatan demokrasi itu. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Bukan di tangan yang lain. Ada yang namanya demokrasi konstitusional. Ada yang namanya monarki konstitusional ya. Jadi walaupun dia monarki tapi diatur oleh konstitusi. Kemudian Bang Refli apakah sudah tersandra? Tersandra apa maksudnya? Karena saya pakai baju kuning ya. Hukum mati orang money politik baru jelas tegas ya. Jadi tidak ada kaitan apa-apa saya dengan money politics ya. Bukan pelaku money politics, bukan juga orang yang pernah berkontestasi ya. Oke, sobat era sekalian, kita bacakan ya apa yang disampaikan oleh Bahlil ini ya. Makin lambat saja rupanya komputer saya ya. Terlalu banyak isinya sudah ya. Bahlil sebut pilkada 2024 rasa pilkades. Kenapa? Bahlil mulanya menyinggung mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk pilkada. Ketua Umum Golkar itu menyebut lalu muncul pihak yang saling menyalahkan. Tempo.co Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 terasa seperti pemilihan kepala desa pilkades. Hal ini karena dalam pilkada banyak pihak yang saling menyalahkan, bahkan menuduh sejumlah institusi melakukan intervensi. Dari kajian Partai Golkar,
Ada suara muncul, ini pilkada rasa pilkades, kata Bahlil dalam pidato politiknya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Kamis 12 Desember 2024. Ternyata barang ini terus saja jalan ya. Bahlil mulanya menyinggung mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk pilkada. Setelah selesai, Bahlil mengatakan muncul pihak yang saling menyalahkan. Ada yang merasa bersih dan ada yang menuduh pihak lain kotor dalam pilkada. Ada juga yang membawa institusi A dan B ikut intervensi, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia ini. Bahlil menilai seharusnya tidak perlu menyalahkan satu sama lain. Menurut Bahlil, bila pilkada salah itu salah semua pihak. Pun bila benar merupakan kebenaran semua pihak. Ya mana bisa begitu bro. Enak saja dia bilang. Apalagi hampir semua partai politik besar pernah berada dalam kekuasaan. Ilmunya sama-sama tahu, cuma ada yang pergi dan ada yang keluar, kata Bahlil. Ya itu tahulah kita ya, sama-sama curang semuanya. Tapi kan masa kondisi ini kita mau pertahankan ya. Dalam keadaan itu Bahlil meragukan keinginan bangsa untuk menciptakan demokrasi. Ia pun menyinggung pilkada kali ini seperti pilkades. Apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Kalau ini yang mau dipertahankan, mau jadi apa demokrasi ini, kata Bahlil. Karena itu Bahlil mengatakan Golkar akan mencoba membuat formula untuk merumuskan sistem politik rakyat dengan tujuan cita-cita proklamasi. Bagi Bahlil, demokrasi bukan tujuan melainkan instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Demokrasi itu adalah dasar bernegara. Ya. Itu dasar pemerintahan, ya, berpemerintahan. Dasar bertata negara. Jadi demokrasi itu di bidang ekonomi, politik ya. Tempo edisi 6 Desember melaporkan adanya dugaan mobilisasi TNI dan Polri untuk memenangkan salah satu kandidat. Direktur Lokataru Del Pedro Marhain melaporkan pihaknya menemukan 7 kasus dugaan pengerahan aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. Misalnya Lokataru menemukan dugaan keterlibatan petinggi Kepolisian Resor Kirom dalam Pilkada Papua 2024. Petinggi itu diduga menginstruksikan petugas pengamanan tempat pemungutan suara TPS mendukung salah satu kandidat dalam Pilkada Papua. Lokataru mendapat rekaman pertemuan 3 petinggi Polres Kirom yang meminta petugas pengamanan TPS mendukung salah satu calon. Pertemuan itu dilakukan di distrik Arso, Kabupaten Kirom, Papua 22 November 2024. Peristiwa tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang digelar serentak pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selain di Papua, dugaan pengerahan anggota TNI dan Polri untuk memenangkan salah satu kandidat terjadi di Jawa Tengah. Majalah Tempo edisi 10 November 2024 melaporkan bahwa kepala desa di sejumlah daerah di Jawa Tengah diduga ditekan kepolisian dengan ancaman kasus hukum yang berhubungan dengan dana desa dan dana bantuan provinsi. Para kepala desa diminta membuat alat peraga kampanye untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tachiyasin Maimun. Kepala desa yang tidak menurut mendapat panggilan Polres setempat untuk wawancara klarifikasi perkara. 2 kepala desa memenuhi undangan itu, tapi lagi-lagi ada permintaan untuk mendukung Lutfi. Ribut Hariwibowo yang menggantikan Lutfi sebagai Kepala Polda Jawa Tengah tak mau menjawab pertanyaan Tempo ketika dihubungi pada 8 November 2024. Ia mempersilahkan Tempo datang ke Jawa Tengah dan melihat keadaan di sana. Nanti datang, lihat dan rasakan atmosfernya. Saya nggak akan mengarahkan, ujarnya. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Haryanto menyatakan lembaganya netral dalam Pilkada 2024 sebab Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa prajurit harus netral dalam kehidupan politik, yaitu dasolennya. Tapi dasennya bagaimana? Mereka tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Tempo sudah meminta konfirmasi kepada Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, namun ia tak merespons pesan Tempo. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengklaim telah memerintahkan bawahannya di daerah menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Sigit mengakui masalah netralitas KOP Bayangkara pasti disorot di tengah pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Karena itu semua personel harus berhati-hati terhadap isu netralitas karena menyangkut kredibilitas di lapangan, tuturnya kepada Tempo melalui jawaban tertulis Ahad 10 November 2024. Jadi sobat RH sekalian ya, apa ini, Jokowi lantik 2 politisi Gerindra dan anak buah Bahlil jadi wamen. Ada lagi rupanya. Allahu Akbar ya, udah lama ya ini ya. Apa lagi ada? Ada lagi ya? Kok tiba-tiba
Oh, Presiden Jokowi ya. Ya, sahabat daerah sekalian, itu ya. Jadi masalah pilkada ini bukan masalah rakyat ya. Rakyat itu hanya produk dari elit. Jadi masalah pilkada adalah masalah elit. Elit yang kemudian tidak mau berubah. Banyak formula untuk bisa mengubah pilkada ini ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, masalahnya bukan masalah rakyat tapi masalah elit. Elit yang tidak mau berubah. Karena mereka menganggap ya itu hukum mati orang money politik baru jelas tegas. Halah pilkada rasa pilkada. Di sisi lain anggaran pelaksanaan pilkada banyak makan biaya, maka disarankan DPRD menunjuk langsung gubernur. Tujuannya satu, semua berpusat pada satu titik, kontrol. Kemudian dikontrol dari DPR yang tunduk sama ADRT partai. Kim Modar, dulu ada makhluk bernama Ngibulin, sekarang muncul penggantinya. Terlalu sombong dia, ternyata jagoannya kalah di Jakarta. Salam Setong Dere Madura. Apa nih? Bahlul demi rakyat, apa kabarnya Rempang? Sinetron maling berjemaah. Bang, apakah tugas sekretaris kabinet sekarang sudah beralih fungsi menjadi pengawal presiden? Atau sebaliknya pas pampres yang bertugas sebagai seskap? I don't know exactly ya. Kalau soal ini suka-suka Prabowo saja, suka-suka presiden saja ya. Udahlah, satu kepentingan itu semua, nggak usah bawa rakyat. Kocak kabinet minion ya. Saya rasa Bahlil sangat kecewa karena Kim Plus kalah di Pilkada Jakarta, Bang. I don't know exactly ya. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.